Gimana Mas, kabar? Alhamdulillah baik. Wah, akhirnya kita masuk di tahun 2021, Ya. bulan Oktober hampir akhir ya. Ini kan momen dimana Bojonegoro memperingati Hari Jadi Bojonegoro ke 344. Iya. Puncaknya 20 Oktober. 20 Oktober. Dan anginnya lumayan kencang. Iya. Ini agak beda. Bojonegoro kayak gini ya. Spesial. Nah, mungkin kita perlu nih memberikan sesuatu lah untuk Bojonegoro atau mungkin untuk saudara kita, anak-anak kita, supaya tahu Bojonegoro saat ini kan sudah pasti kelihatan seperti ini. Dan mungkin perlu nggak kita ngobrolin tentang, saya dengar-dengar sama kan banyak koleksi nih. Iya. Banyak sekali ternyata. Saya nggak bisa ngebayangin. Ini terbaca semua nggak? Kalau semua dari halaman 1 sampai tentu tidak sesuai yang kebutuhan. Aja. Nah, apa sih isinya ini? Kalau dikaitkan Bojonegoro. Ya, ini mungkin saya cerita sedikit sebelum kita masuk pada sejarah atau masa lalu Bojonegoro. Jadi saya itu bukan jurusan sejarah, tapi entah kenapa selalu menyukai cerita-cerita masa lalu, sehingga buku-buku tentang Bojonegoro atau yang berkaitan dengan Bojonegoro, misalkan Bengawan Solo atau apa itu saya kejar, saya cari, saya beli, lalu dan ini sebagian yang berhasil saya kumpulkan dan berhasil saya bawa ke sini. Berarti karena ada yang enggak? Ya, karena mungkin di lemari saya itu belum tertata dengan rapi. Jadi ketika saya harus mencari buku-buku yang saya koleksi, buku Bojonegoro, saya harus mencarinya satu persatu. Kalau menurut saya ini lumayan memperlihatkan jadi diri kita dulu gitu ya? Ya, istilahnya membantu kita melihat masa lalu Bojonegoro itu seperti apa. Nah, kayak misalkan ini. Ya. Buku ini adalah satu mungkin dokumen penting karena ini tentang catatan-catatan residen ketika dia beralih. Kayak mungkin kalau sekarang itu mungkin organisasi periode berapa ke periode berapa, itu dia bikin semacam laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawabannya di sini. Ini kayak residen itu membuat pertanggungjawaban yang itu untuk dilanjutkan ke residen setelahnya. Ya, semacam itulah. Tentu saya mengumpulkan ini juga ada cerita-cerita yang unik. Ya, begitulah. Dan ini menarik ya, bahkan ini ada yang berbahasa Jawa. Bahkan saya ini orang Jawa tapi bacanya agak-agak susah. Jawanya Jawa lebih tua lagi sepertinya ya. Kalau yang apa sih kalau buku ini? Kalau ini buku tentang Angling Dharma dan Angling Kusuma. Angling Dharma dan Angling Kusuma. Ya. Artinya jadi di sini ceritanya Angling Dharma itu di kerajaannya, terus nanti Setyawati Obong itu seperti apa, lalu punya anak Angling Kusuma. Nah, ini adalah sebenarnya ini 7 jilid. Ini yang jilid ke-6 dan saya punya 2 jilid saja. Sayangnya yang satunya saya cari nggak ada. Ketelisut entah kemana. Dan itu disebutkan juga kerajaannya Mulwopati. Ya. Jadi bukan Malowopati juga. Jadi Mulwopati. Di sini ceritanya ketika mereka masih muda, Batik Madrim karena hujan. Kita kayak pindah tempat aja. Iya. Kita harus pindah tempat menyelamatkan buku ini. Menarik. Ini warisan soalnya. Oke. Akhirnya hujannya sudah reda. Karena pindah tempat. Dan akhirnya aman ya bukunya. Kita aman. Dan tadi sudah ngobrolin tentang salah satu serat tentang Angling Dharma dan juga Angling Kusuma. Nah, berarti Angling Dharma dan Angling Kusuma benar-benar real ada atau bagaimana sih kalau dalam buku ini kan sebenarnya kalau soal itu akan menjadi perdebatan panjang. Artinya gini, sejarah itu menggunakan ukuran barat. Jadi yang dikatakan kalau dia masuk sejarah itu ketika punya peninggalan prasasti dan lain sebagainya. Nah, Angling Dharma itu tidak ada
sampai sejauh ini maksudnya. Cuman kalau catatan-catatan tentang Angling Dharma itu banyak. Salah satunya itu tidak hanya di Serat Kandaning Ringgit Purwo ini, tapi juga kalau kita baca di bukunya Raffles yang The History of Java yang tebel banget itu juga ada. Maksudnya Angling Dharma itu juga disebut dia keturunannya dari Arjuna. Nah, makanya kalau sebagian orang menganggap kalau Arjuna kan tokoh wayang, mana mungkin misalkan ada kerajaan. Nah, itu kan sebagian orang, tapi ada yang sebagian orang tetap meyakini bahwa Angling Dharma itu tetap ada, cuman mungkin waktunya itu jauh banget. Jadi kalau di punyanya Raffles itu Arjuna itu punya anak namanya Abhimanyu. Abhimanyu punya anak namanya Parikesit. Nah, Parikesit ini punya anak lagi dan punya cucu namanya Angling Dharma. Angling Dharma punya anak Angling Kusuma. Jadi ada runutan-runutan begitu. Nah, itu di bukunya si Raffles disebutkan juga. Tapi kan bukunya Raffles itu bukan, meskipun di situ ditulis The History of Java, sebenarnya itu juga perpaduan antara cerita-cerita yang berkembang di masyarakat itu diambil karena Raffles itu seorang pengarsip yang sangat bagus. Jadi ada cerita Raffles itu pulang ke negaranya, ke Inggris, itu membawa bertonton dokumen yang diambil dari kerajaan Jogja. Dan itu makanya di Jogja itu dokumen-dokumen banyak dibawa oleh Raffles. Meskipun Raffles itu orang ahli botani, makanya ada Rafflesia, bunga Rafflesia itu karena hebatnya di situ. Ya. Dan di sini juga ada tentang sejarah bagaimana pemerintahan Bojonegoro waktu itu ya. Termasuk masih ada keterkaitan dengan residen Kembang, Tuban dan sebagainya. Itu yang mana ini, Mas? Yang paling sebenarnya di sini di sini. ada. Kalau yang ini yang saya sebutkan tadi ini adalah buku kalau dulu di sini ini disebutkan bahwa dulu Bojonegoro itu masuk di Residenan Rembang. Cuman pada tanggal 1 Juli tahun berapa ya, mungkin tahunnya saya agak lupa, jadi harus melihat-lihat. Jadi 1 Juli kalau tidak salah 1928 atau 1929 itu dia berdiri sendiri, jadi menjadi ikut Tuban. Ya. Maksudnya hanya dua Bojonegoro dan Tuban. Dan buku ini misalkan bisa di banyak menyinggung tentang tahun 1920 misalkan itu tingkat kriminalitas di Bojonegoro bagaimana, kesuburan tanahnya bagaimana. Dan itu ditulis. Iya, ditulis dan di sini ada banyak tabel. Misalkan ada data-data penduduknya kalau di Bojonegoro itu, misalkan di Bojonegoro orang Eropa itu lebih banyak dibanding dengan Tuban. Kenapa? Maksudnya orang Eropa yang tinggal di Bojonegoro. Kenapa? Karena apa? Karena ada minyak dan waktu tahun 1920-an itu dibangun rel kereta api dari Cepu ke Babat. Nah, itu juga banyak, mungkin dia, kalau kita membayangkan sekarang itu mungkin kontraktornya atau pengawas atau apa itu kebanyakan orang-orang Eropa. Jadi mereka banyak dipusatkan di Bojonegoro ketimbang di Tuban sebenarnya. Ya, banyak di Bojonegoro. Yang di Tuban itu kalau dari catatan-catatan dia lebih banyak orang Arab. Mungkin karena di sana banyak makam wali dan lain sebagainya. Jadi pesisir juga. Nah, artinya pedagang-pedagang itu banyak dari Arab dan Cina yang ada di Tuban. Jadi perbandingannya kalau masyarakat Cina itu 5.000-an. Kalau di Bojonegoro itu hanya 3.000. Itu kalau yang dari Cina. Kalau yang Eropa itu di Bojonegoro 300-an, yang di Tuban itu hanya 150-an. Ya. Itu kan bisa menandakan bagaimana waktu dulu Bojonegoro lebih banyak menyedot masyarakat Eropa daripada masyarakat Arab.
Tapi berjalannya waktu mereka tidak tinggal lagi di Bojonegoro ya? Iya, ketika Kembali misalkan lagi. minyak yang di Kasiman itu Kedewan mungkin dia sekarang dia sekarang. iya. Jadi ada banyak faktor. Kalau di sini itu kadang ada misalkan apa ya, resesi ekonomi, atau ketika ada, saya bahkan mau melihat di buku ini ya kalau tidak salah, karena di otak saya itu sudah campur buku ini. Dulu alun-alun itu mau dibikin menjadi TPK, Tempat penimbunan kayu. Karena saking banyaknya kayu ataukah? Enggak, karena memang itu dulu dekat dengan jalur rel. Tapi mungkin nggak jadi karena nggak Sesuai mapping itu ya mungkin ya. akhirnya yang sekarang mungkin di Sukoharjo selatannya. ya. Tapi di sini meskipun alun-alun itu bukan sebagai TPK, tapi ternyata dia pasar kayu jati adanya di alun-alun. Karena dekat dengan Solo ataukah bagaimana? Nah itu saya kurang tahu. Tapi alun-alun mungkin kalau bukan karena dekat dengan Solo atau tidak, tapi mungkin dia tanah lapang, Luas. Ya. luas, sangat luas, dan dia menjadi di situ pusat pemerintahan dan orang-orang berkumpul. Ya di situ menjadi apa ya, tempat Sentral, jual ya. beli, ya, pasarnya kayu jati. Nah, selain kayu jati kan Bojonegoro juga dikenal dengan tembakaunya. Iya. Nah, itu apakah beriringan tahunnya, waktunya, ataukah memang Belanda ini memang men-setting Bojonegoro ini, oh tahun sekian nih untuk jati, tahun sekian untuk, atau bagaimana kah kondisinya kalau dari buku-buku yang pernah terbaca? Sebenarnya tidak sampai tahun per tahun ya, cuman setahu saya itu ketika ada tanam paksa itu, itu mulai banyak tanaman-tanaman yang dipaksakan ditanam di sini. Lalu ada misalkan BAT, British American Tobacco, BAT, yang salah satu tempat apa ya. Jadi dulu itu yang pertama ke sini ke Bojonegoro itu kan Virginia, dan itu di riset. Jadi dulu itu Belanda sudah membuat tempat riset. Salah satu tempat risetnya itu adalah kalau tidak keliru itu yang di Talun, Sumberjo, yang ada utaranya jalan. Nah itu Lambau itu atau apa dia namanya? Sekarang kurang tahu untuk apa ya, pembibitan Pertanian atau nah itu di situ adalah lembaga risetnya, namanya apa bahasa Belanda. Jadi diteliti nih tembakau cocok Iya, dengan Bojonegoro, jenisnya apa? Nah ya, sampai beberapa kali di kayaknya yang memang cocok itu adalah Virginia, sehingga ada BAT yang kesini terus dia menjadi besar. Bahkan tembakau Bojonegoro waktu itu pun cukup mempunyai nama gitu. Artinya tembakau terbaik itu dari Bojonegoro. Saya pernah dengar seperti itu. Iya, salah satu ya. Selain Madura. Madura, Temanggung. Ya. Cuman memang kalau yang sampai sekarang itu kayu jati itu yang tidak bisa di. Tapi kayu jati itu memang tumbuh dari Bojonegoro atau ditanam sama Belanda? Dia hutan rakyat. Bukan Maksudnya, rakyat. Hutan memang yang sudah ada iya, sejak dulu. hutan yang sudah dulu. Bahkan ketika Belanda itulah eksploitasi besar-besaran. Saya pernah menulis judulnya Blandong Demstein. Jadi sistem Blandong. Mungkin kalau sekarang Pencurian ini Blandong ya. itu orang yang mencuri kayu. Tapi kalau dulu Dia adalah bukan mencuri sebenarnya. masyarakat yang dipekerjakan paksa oleh Belanda. Kasihan, maksudnya itu eksploitasi bener. Dan di Bojonegoro itu jumlahnya sangat banyak. Bojonegoro, Blora, Tuban, karena jatinya bagus. Jadi kebanyakan, tapi lahannya kan ada di Bojonegoro. Nah itu ada satu buku itu ada tabelnya, jadi lengkap di Bojonegoro itu berapa orang, Yang ratus orang. baru kemarin jenengan terbitkan itu yang Di situ juga ada bulu tembakau. Cuman kalau yang khusus jati ini yang khusus jati itu ada di saya lupa di buku apa, tapi saya pernah menulis itu. Saya pernah menulis itu. Dan kenapa dulu itu masyarakat sekitar hutan itu selalu miskin? Kenapa? Salah satu faktornya adalah ya dia dieksploitasi terus menerus. keras mereka. Ya, jadi yang laki-laki dibawa ke hutan untuk
untuk Blandong. Ya. Jadi dia menebang kayu, terus nanti dibawa dengan sapi sebelum ada Lori. rel, sebelum ada lori. Nah di sana itu dibikin shift, kayak anak sekolah. Tapi ini shift pekerja, jadi mereka. Tapi muter terus ya, artinya Iya. bekerja terus. Jadi itu Tapi dipaksa, misalkan desa A, dia laki-lakinya masuk hutan untuk sampai 30 hari. Nanti ganti desa B ini keluar. Sehingga karena apa? Karena makanan gizinya kurang, banyak yang meninggal. Apa kok naasnya apa ya? Ironisnya lagi. Nah yang ditinggal ini kan ibu-ibu. Banyak janda tuh. Dia tidak bisa mengolah sendiri tanahnya, sehingga apa? Yang ditinggal kelaparan, yang di dalam hutan kelaparan. Jadilah kemiskinan itu menjadi makin terpuruk. Jadi itu kondisi apa ya? Kondisi masyarakat hutan dulu yang sejauh yang saya baca kok seperti itu. Kalau dipikir-pikir, tanah Bojonegoro sebenarnya enggak, ya sangat bagus ya, artinya sumber daya alam banyak sekali. Tembakau bisa ditanam di sini, jati bahkan juga luar biasa. Cuma karena mungkin lagi-lagi sumber daya manusia. Iya, salah satu faktornya mungkin. Jadi sejak dulu itu sudah di mapping. Ya. Selatan itu punya jati yang sangat bagus, tapi kering. Di utara itu dekat dengan Solo dan itu sangat bagus untuk pertanian, tapi resikonya kebanjiran. Sehingga dulu itu juga beberapa kali merencanakan pembangunan waduk-waduk untuk apa? Untuk pengelolaan air. Sayangnya itu ketika resesi ekonomi, ketika Belanda itu apa ya istilahnya, ada banyak permainan di situ, jadi banyak perencanaan itu yang tidak kurang tidak. Dan nah kalau itu ngobrolin tentang sumber daya alam, nah, di sini juga ada bagaimana kondisi di mana apa ya peperangan dan lain sebagainya. Bahkan di sini ada Brigadir Ronggolawe. Iya. Nah ini mungkin lebih agak mudah dikit ya berarti. Iya. Tahun-tahun. Jadi ini lebih banyak tentang apa ya? Pemerintah darurat. Nah, mungkin tahun 1949. Jadi artinya Jawa Timur. Ya, sudah setelah kemerdekaan terus agresi Belanda kedua. Tahun 9-an. Ya. Dan itu kan juga sangat krusial. Maksudnya di Bojonegoro itu perlawanannya juga luar biasa. Saya pernah mencatat sayangnya tidak saya bawa ini buku Bojonegoro Tempo dulu. Di situ salah satunya mengulas tentang, jadi dulu itu kayak mungkin sekarang itu apa ya, Kodim, apa Kuramil, yang Bojonegoro. Jadi misalkan mungkin semacam Kuramil gitu ya, artinya yang membawa Bojonegoro. Nah itu bikin semacam apa ya, surat edaran atau apa itu loh. Saya lupa namanya itu. Yang isinya adalah meminta rakyat untuk menyediakan beras untuk perang. Dan itu disebutkan animo masyarakat sangat luar biasa. Ada yang beras, ada yang apapun diberikan ketika tahun 49, ketika agresi Belanda 48-49 itu. Jadi apa ya, sejak dulu memang rakyat Bojonegoro ini sangat gigih kalau untuk mempertahankan yang punya hak dia. Tanah air maksudnya ya tanah tumpah darah Bojonegoro. Dan itu bisa dilihat juga ketika Rajikusi. Maksudnya ketika Rajikusi itu dipimpin oleh Sosro Djilogo, itu juga pertarungannya luar biasa. Sampai misalkan Belanda harus membumi hanguskan Bojonegoro, meninggalkan atau bagaimana Sosro Djilogo itu tidak sampai jejaknya apa ya, pengaruhnya harus hilang sama sekali. Caranya adalah mengganti Rajikusi dengan nama baru yang akhirnya dipilih Bojonegoro. Tapi kan apa ya,
Di sini kalau saya boleh misalkan memaknai, jadi masyarakat Bojonegoro itu kalau soal kedaerahan tapi yang bersifat positif loh ya, Itu menerima tuh. itu sangat apa ya, mempertahankan kedaerahan itu sangat luar biasa. Maksudnya ketika dulu Belanda ingin menjajah di sini sangat gigih, ketika agresi Belanda kedua sangat gigih. Nah, maksudnya begitu. Jadi ini kedaerahan yang maksudnya sifatnya positif, bukan primordialisme yang sangat tertutup. Enggak. Itu yang apa? Sisi-sisi. Dan ada beberapa buku yang menceritakan tentang ini mungkin ya, bagaimana sih orang-orang Bojonegoro itu sifatnya. Dan Mas Nam pernah cerita wataknya orang Bojonegoro itu sebenarnya keras. Iya. Dan mungkin ada keterkaitan dengan yang lain. Mungkin itu bisa perlu itu sebenarnya masih perlu di riset ya. Karena itu hanya satu, dan itu ada di buku sini sih. Itu subjektif salah satu residen yang mengatakan bahwa kenapa kriminalitas di Bojonegoro waktu itu sangat tinggi, kenapa wataknya keras, kenapa orang-orangnya itu suka pemarah. Nah, salah satu apa istilahnya, opininya, salah satu apa kesimpulan sementara yang ditulis oleh residen di sini adalah ada darah Bugis di masyarakat Bojonegoro itu. Di Sulawesi. Ya, Bugis itu di mana ya? Sulawesi lah. Ya. Geografi ada keturunan, ya. darah keturunan gitu. Karena apa? Waktu dulu itu pasukannya Arupalaka itu diminta oleh Belanda untuk membantu melawan apa? Trunojoyo. Madura. Iya. Kenapa? Karena di Bugis itu si Arupalaka itu tidak cocok dengan Sultan Hasanuddin. Jadi di sana perang, terus akhirnya diminta untuk ke sini dan membantu Belanda atau waktu itu Mataram untuk menghantam Trunojoyo. Nah, salah satu pusat pertempurannya itu adalah di Bojonegoro di sekitar Bengawan Solo. Nah, disitulah kalau versinya di sini kemungkinannya di situ itu beranak pinak, maksudnya menikahi janda-janda tadi ya, masyarakat di sekitar apa ya, pokoknya masyarakat Bojonegoro lah. Dan itu melahirkan keturunan-keturunan Bugis. Meskipun ini tentu saja riset lagi sih. Siap. Kita kayaknya minum dulu. Karena bukunya masih tebel ya. Wah. Kita pindah kursi biar ada yang beda. Mas, tadi kan ngobrolin tentang bagaimana Belanda begitu berpengaruh di Bojonegoro. Nah, ini kan banyak di antara kita yang mungkin hanya taunya Sosrogilogo itu ya jembatan itu. Oh iya. Padahal di balik itu semua banyak perjuangan yang dilakukan beliau. Bahkan sampai jejaknya dihilangkan. Sebenarnya siapa sih Sosrogilogo? Jadi saya punya dua tulisan sebenarnya tentang Sosrogilogo. Yang pertama itu tentang siapa. Tentu ini dengan keterbatasan literatur saya. Jadi saya mencoba untuk mencari Sosrogilogo, dan obsesi besar saya memang nanti membuat biografi singkatnya Sosrogilogo. Doakan saja. Oke, yang Sosrogilogo itu kan bupati yang hanya menjabat 1 tahun. Kalau tidak salah, nanti di cek lagi itu tahun 1827, 1828. Dan itu masa perang Jawa. Di Ponegoro. Kenapa? Karena Sosrogilogo itu adalah panglimanya di Ponegoro. Jadi dia panglima perang yang membawahi. Jadi Sosrogilogo itu ada di daerah Lasem, Bojonegoro, Tuban, sampai Rembang. Nah, dia berperang melawan Belanda itu di area itu.
untuk dari sisi siapanya, Sosrowilogo itu selain panglima perangnya Diponegoro, dia juga adik iparnya. Nah, kenapa Sosrowilogo itu bergabung dengan Diponegoro? Itu karena Sosrowilogo itu kan dulu pengawal Raja Jogja. Nah, ketika dia ingin ketika ada peluang naik jabatan, ternyata dia nggak diberi jabatan itu, sehingga dia dengan pengawal setianya itu keluar dari Jogja dan mengikuti jejak Pangeran Diponegoro itu, sehingga Sosrowilogo berperang di sini dan dia mampu membakar semangatnya masyarakat Diponegoro, waktu itu namanya Raja Besi, sampai ketika Pangeran Diponegoro diasingkan, Kyai Mojo diasingkan, ya. Terus yang lain-lain, artinya ketika sudah perang Jawa itu sudah mulai meredup dan Sosrowilogo itu tersingkir, Diponegoro ini akhirnya akan kembali ke Belanda, sehingga muncullah yang di situ itu adalah, kalau di runutannya Bupati itu kembali ke Joyonegoro. Sedangkan di mana Sosrowilogo? Nah, ini masih menjadi teka-teki sebenarnya. Jadi Sosrowilogo itu juga pernah diutus oleh Pangeran Diponegoro khusus untuk meminta bantuan ke Tegal yang di Ponorogo itu loh, pesantren punyanya Kiai Hasan Besari. Itu pesantren yang sangat tua dan punya sejarah panjang ketika sampai Mataram Islam. Jadi dulu sampai pergolakan itu. Nah, dia diutus khusus untuk ke Hasan Besari, dan tapi di sana adalah tanah pendidikan dan secara dijawab secara diplomatik. Jadi mungkin bahasa sekarang, mungkin saya tidak akan ikut perang tapi akan berdoa untuk kemenangan Pangeran Diponegoro. Nah, ketika Sosrowilogo dan perang Jawa itu pada akhirnya berakhir, di mana? Nah, di satu buku, ini bukunya Pemkab resmi, diterbitkan oleh Pemkab. Di sini ada. Sayangnya sampai sekarang saya belum pernah. Di sini disebutkan dia dimakamkan di Madiun. Di Madiun. Ada foto makamnya, dan saya sudah pernah ada rencana ke Madiun. Ke Bumbung sana. Ya, sayangnya sampai sekarang masih belum, karena dulu itu kena ada pandemi, terus sampai sekarang pun saya belum berkesempatan ke sana. Tapi saya pernah di-inbox orang, masyarakat benar-benar di sana. Masyarakat bisa melihat kembali tempat, karena di sini ditulis. Di sini ada ditulis, cuman di sini hanya di mana, jadi makamnya itu hanya disebut makam Sosrowilogo saja di desa Sawahan, Madiun. Kenapa posisi terakhir kok di sana? Apakah memang pelarian ke sana? Apakah ya, jadi ini analisa saya yang mungkin keliru ya. Maksudnya, jadi di sana itu kan tanah pendidikan. Tanah yang memang tidak ya, kalau tidak salah itu punyanya masih keluarganya Kiai Hasan Besari. Jadi yang hubungannya dengan yang di Ponorogo itu. Nah, di situ itu di Madiun itu, di situ memang tanah pendidikan. Artinya tanah pendidikan itu yang tanah atau kawasan yang bebas dari pajak, dari apa, dan Belanda tidak bisa masuk dengan mudah. Nah, bisa jadi si Sosrowilogo ini, Temenggung Arya Sosrowilogo ini mencari perlindungan, karena dia kan menjadi buronan. Nah, ketika menjadi buronan ini, dia di sana semakin aman. Tapi di sana seperti pesantren. Jadi kalau makamnya itu ternyata bukan nama Sosrowilogo, ada nama lain. Cuman kalau penunggu makam itu yang saya dengar, meskipun saya belum ke sana, itu dia meyakini bahwa ini adalah Sosrowilogo. Ya. Dan saya pernah tiba-tiba ada orang yang inbox ke saya
setelah membaca tulisan-tulisan saya tentang sastra di Logo, dan dia membenarkan bahwa di situ itu sastra di Logo. Sayangnya ya sampai sekarang belum bisa berkesempatan ke sana. Semoga. Nah, saya dengar juga Belanda sempat kehabisan gitu ya untuk perang sama sastra di Logo. Maksudnya habis banyak biaya gitu. Iya. Bener gak itu? Walaupun setahun kan? Iya, jadi memang kalau di beberapa literatur yang saya baca, kenapa masyarakat Bojonegoro itu gigih? Jadi masyarakat Bojonegoro itu waktu itu pengen kembali ke Jogja. Ya. Ketika Diponegoro itu posisi pemerintahan di bawah naungan Belanda, jadi tidak di bawah Kesultanan Jogja. Nah, itu menjadi salah satu pemicu yang pokoknya masyarakat Bojonegoro atau warga Bojonegoro itu sangat benci terhadap Belanda, sehingga ya ketika ada kesempatan perang, ini bayangan saya loh. Ya Mas, tadi kita udah banyak ngobrol tentang sastra di Logo, dan ternyata luar biasa dukungan masyarakat untuk mereka membela tanah air. Bahkan tadi ada banyak hal yang dihibahkan, dihadiahkan, diberikan untuk kemerdekaan dan sebagainya. Nah, selain itu, tadi kan kita udah ngobrol juga tentang sebenarnya Bojonegoro sumber daya alam begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya jati, tapi tembakau juga. Dan sisi yang lain ternyata ada beberapa lahan yang memang diperuntukkan untuk pangan ya, seperti padi. Lumbung pangan. Nah, ini menarik juga karena memang ada sebuah buku peternakan di daerah tropis, arti ekonomi dan juga kemampuannya. Ini ada keterkaitan Bojonegoro? Ada. Seperti apa waktu itu? Jadi ini penelitian sebenarnya tidak hanya Bojonegoro, ada beberapa daerah khusus tentang peternakan. Salah satunya itu di Bojonegoro. Yang menarik bagi saya ketika membaca buku ini penelitiannya sekitar tahun 40-an sampai tahun 70-an. Jadi tahun 40, 50, 60, 70, nah antara sekitar itu. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah pada sisi ternak kerbau. Ternak kerbau. Karena ternak kerbau ini kan hubungannya dengan pertanian. Jadi di sini banyak diulas. Yang mengkhawatirkan, misalkan ada catatan, mengkhawatirkan misalkan di Borno itu ada penurunan jumlah kerbau. Ada, jadi hampir semua kecamatan pada tahun itu mulai ada penurunan. Jadi jumlah kerbau yang dimiliki masyarakat itu menurun, dan itu bagi si peneliti, maksudnya bagi mungkin ini Kementerian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Nah, ini dianggap menjadi sesuatu yang serius karena kerbau itu kan melambangkan kesuburan. Karena sebagai alat bajak gini ya. Alat bajak kalau dulu istilahnya luku, garu gitu ya. Ngerakal. Nah, karena di desa saya pribadi ini ya, ini kan udah nggak ada kerbau. Tapi di era 80-90 saya masih jumpai itu, masih cukup banyak. Bahkan saat ini sudah tidak ada. Kayaknya hampir sama. Nggak ada kerbau. Di Sugiwaras masih ada. Saya kemarin temunya ada orang yang ternyata ngangon kerbau itu di hutan. Dan itu masih untuk pertanian atau enggak kira-kira ya? Kelihatannya atau untuk pedaging. Ya, kerbau itu untuk pedaging enggak ya? Untuk daging juga sih. Tapi yang pasti di penelitian ini disebutkan, maksudnya kerbau itu sangat vital di bidang pertanian. Jadi ketika jumlahnya menurun itu menjadi wah ini kenapa? Jadi harus ada program pemerintah untuk meningkatkan jumlah kerbau. Entah itu ada bantuan pemerintah atau apa. Tapi apakah mungkin karena pergeseran teknologi yang sudah ada, kerbau digantikan sama traktor dan sebagainya? Kalau di sini tidak sampai, belum ada traktor. Karena tahun 70 ya. Iya. Tahun 70. Cuman memang kebanyakan jadi artinya disubstitusi sama sapi. Jadi dibantu sapi. Cuman katanya kan tenaganya itu tidak sekuat kerbau kalau dan untuk tidak urusan lumpur
Tidak semanut kerbau lah. Ya. Kerbau kan diem tapi kuat dia. Mungkin kalau saya membayangkan itu saat ini, artinya ketika tahun 60-an, tahun 50 sampai 70 itu kerbau menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, berarti kalau di era sekarang bisa dianalogikan teknologi pertanian itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau di era sekarang. Di era sekarang. Artinya ya mau tidak mau, bukan mau tidak mau sih. Untuk meningkatkan produktivitas itu, itulah teknologi pertanian itu harus ada. Hanya bagaimana mengawinkan antara teknologi pertanian dengan ramah lingkungan, nah itu yang memerlukan memerlukan riset yang lebih mendalam. Artinya tanah itu harus diolah sedemikian rupa, karena tanah itu juga kalau orang Jawa itu kan melihat tanah itu juga punya jiwa. Artinya sehingga dulu itu kan ada banyak penghormatan untuk alam. Sedekah bumi dan sebagainya. Bumi, terus nanti Dewi Sri. Ya, jadi ada banyak simbol-simbol ya kalau di di masyarakat Jawa itu yang dia berusaha sebenarnya untuk menjaga alam ini. Hanya nanti kan ada banyak perbedaan sudut pandang ketika melihat itu. Nah, ini kan kita udah lumayan lama nih ngobrol, dan sebenarnya kalau ngupas ini satu persatu memang butuh waktu yang panjang. Nah, ini kan Bojonegoro sudah ke 344 dengan sebegitu panjangnya usia. Kira-kira enaknya Bojonegoro ini ngapain nih? Tidak ngapa-ngapain, mengalir saja. Ya, artinya begini, kalau saya memandang itu, satu daerah itu memang sangat kompleks. Dia punya ruang sendiri-sendiri dan punya identitas sendiri-sendiri. Artinya yang dikembangkan ya bidang itu. Pertanian harus digenjot ya di bidang pertanian itu. Nanti pariwisata. Ya, wisatanya. Nah, ada persinggungan itu memang yang tidak bisa dilepaskan. Misalkan Bengawan Solo dengan pertanian, waduk dengan pertanian, atau pengairan dengan pertanian, itu kan tidak bisa lepas. Misalkan nanti ketika anak muda itu nanti teknologi, misalkan pada sisi penguasaan teknologi, penguasaan sumber daya alam, sehingga memang kalau kita ngomong Bojonegoro itu mau ya itu biar seperti kembang api aja, dia bisa kemana-mana, tapi mau mewarnai alam, mewarnai. Bedanya mungkin kalau kembang api itu sebentar, bagaimana Bojonegoro itu bisa berlanjut, mekar atau dan terus berkembang. Nah itu loh, percikan apinya atau tak pernah berhenti gitu. Nah itu tidak bisa, jadi memberi manfaat terus menerus. Artinya mungkin kita perlu juga meneladani warga-warga zaman dulu, di mana mereka mensupport gerakan Sosro di Logo, terus cinta pada alam, dan kita yakini bahwasanya bumi Bojonegoro ini mempunyai banyak nilai sebenarnya seperti itu. Iya, sebenarnya artinya begini, dari karakter masyarakat Bojonegoro yang demikian itu mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Bojonegoro itu pantang menyerah. Jadi dia selalu gigih, ulet, telaten. Jadi dibikin misalkan begini, mungkin kalau di bukunya Penders itu kan ada sejarah panjang kemiskinan. Nah, masyarakat yang karena bukan terbiasa ya, berada pada posisi miskin, itu kan dia selalu punya kreativitas untuk bisa bertahan. Ini kemungkinan ya. Artinya harus ada riset sih, ada riset dan lain. Tapi Rafa sendiri mungkin juga dia punya maksud tujuan dengan menulis itu, ataukah seperti apa ya kira-kira? Penders maksudnya. Ya, Penders. Jadi Penders itu kan kalau ngomong soal Penders ini sosok yang misterius. Coba kalau tidak percaya, googling aja.
saya pernah mencoba untuk menelusuri siapa itu Pendels. Yang Pendels muncul itu apa? memang dia di Australia mengajar. Lalu tapi di setiap bukunya itu hanya sangat minim. Pendels itu pernah bikin autobiografinya Soekarno, pernah nulis biografinya Hatta dengan bahasa Inggris, dan saya menemukan itu di perpusnya Ignatius di Jogja. Jadi saya searching, saya cari yang namanya si Pendels. Nah, tapi sehingga ada yang pernah bilang Pendels itu tidak pernah ke Bojonegoro karena dia periset. Tapi ada juga yang bilang Pendels itu kayak semacam intelektual intel gitu. Jadi dia memang banyak bahan untuk dijadikan riset. Wah, asik ya ternyata ngobrolin buku, dan mungkin kapan-kapan kita bisa bongkar satu persatu sih. Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Siap Mas, semoga bermanfaat obrolan kita. Ya sebagai apa ya, hadiah untuk Bojonegoro, kota kita. Karena kita kan selalu menginginkan Bojonegoro lebih baik. Ya seperti dari nol. Menjadi lebih baik. Minum lagi lah.